Siapa nih yang dari kemarin udah gak sabar nungguin episode 18 dari film Rocky Historian Go Herjung? Nah, Mimin kabulkan nih permintaan kalian. Selamat menonton ya. Setelah Herjung menyadari jika Hodam adalah nama penaraja terdahulu, Pangeran Yirim menanyakan hal itu sembari mereka jalan-jalan di sekitar penginapan. Herjung pun terdiam sejenak, dan pangeran yang mengetahui hal itu mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal yang lain. Namun, Herjung kemudian menceritakan kisah hidupnya, bahwa selama lebih dari 20 tahun ia menjalani kehidupan tanpa seorang ayah. Dan selama itu, ia hidup dalam pelarian karena ayahnya dituduh sebagai pengkhianat. Dan ia pernah diselamatkan oleh salah satu murid ayahnya yang sekarang ia sebut sebagai kakak. Ayahnya juga salah satu pendiri Seorawon, yang juga mempunyai nama pena Yongan. Herjung merasa keheranan. Pada saat itu ayahnya sangat dekat dengan raja, tetapi kenapa raja tidak menolongnya dari fitnah itu? Kemudian Pangeran Yirim teringat akan tabib yang bernama Mohwa yang juga belajar medis di Seorawon. Herjung ingin mencari tahu penyebab kematian ayahnya dan juga penyebab raja terdahulu dilengserkan. Pangeran juga ingin mencari informasi mengenai raja terdahulu dan sosok raja yang sebenarnya. Tak lama, terdengar teriakan Kasim Sambo yang memanggil pangeran. Kasim memintanya untuk kembali ke ruangan untuk beristirahat. Setibanya di ruangan, pangeran menanyakan mengenai kelahirannya 20 tahun yang lalu. Kasim mengatakan jika saat itu raja merasa sangat bahagia, begitu juga dengan Ibu Suri. Semuanya merasa bahagia dan merayakannya di istana, tetapi pangeran mengatakan sekalipun Ibu Suri kehilangan anaknya saat itu. Kasim Sambo yang mendengar itu hanya terdiam dan nampak terbata-bata saat menjawab pertanyaan tersebut. Pangeran merasa Kasim Sambo berbohong dan menyembunyikan sesuatu. Pangeran akhirnya pergi menaiki kudanya dan kembali ke istana. Kasim Sambo berusaha mengejarnya namun gagal. Pangeran ingin mencari tahu tentang jati diri yang sesungguhnya. Sementara itu, Herjung kembali ke ruangan yang terdapat gambar Raja Hodam. Ia kembali teringat saat dimana ia bertemu untuk pertama kalinya dengan sang raja, yang dimana saat itu sang raja memperkenalkan diri dengan nama Guru Hodam. Herjung dibantu untuk mengambilkan beberapa buku dan juga sempat digendong olehnya. Selama ini, Herjung menyembunyikan hal tersebut dari kakaknya. Ia pun kembali bersedih mengingat sosok sang ayah. Kasim Sambo yang merasa panik segera memberitahukan hal tersebut kepada Ibu Suri dan juga mengatakan jika pangeran menanyakan masalah mengenai 20 tahun yang lalu. Tak lama, Ibu Suri memeriksa ruangan di mana terdapat gambar putranya dan mendapati ruangan itu terbuka. Setelah melihat kondisi di dalamnya, ternyata di altar sudah ada bekas orang yang berdoa. Keesokan harinya, Komandan Militer Sobaekson memberikan laporan kepada Pangeran Jin mengenai pengejaran gerombolan itu. Ia meminta para pengawal istana patroli di sekitar perbatasan. Namun saat itu, Pangeran justru mengatakan jika hal tersebut akan membuat takut masyarakat dan meminta menghentikan pengejaran. Sedangkan Pangeran Yirim yang telah tiba di istana segera mendatangi perpustakaan dan mencari buku mengenai kejadian di tahun itu. Ia teringat ketika Herjung mencari buku catatan tentang administrasi. Kemudian, Pangeran segera mencari juru tulis sekretariat untuk meminta bantuan mencari catatan di tahun itu. Di sisi lain, Ibu Suri juga telah sampai di istana dan disambut oleh sang raja. Terlihat Ibu Suri menunjukkan kekesalannya kepada sang raja. Ibu Suri mengetahui jika itu adalah ulah dari Konselor Min dan sang raja tidak dapat bertindak apa-apa. Terlebih saat itu Ibu Suri mengancam dengan mengatakan jika terjadi sesuatu kepada Pangeran Yirim, ia akan dengan senang hati bunuh diri seperti yang terjadi 20 tahun yang lalu. Sementara itu di tempat yang berbeda, nampak Mohwa dan Inspektur Go sedang menerima laporan dari bawahannya. Rupanya penyerangan terhadap Pangeran Yirim memang sengaja dilakukan oleh keduanya sebagai strategi untuk memecah belah antara sang raja dengan Konselor Min. Sesampainya di rumah Herjung, ia menanyakan keberadaan kakaknya kepada Seolgum. Dan Seolgum mengatakan saat ini kakaknya berada di luar kota untuk kunjungan kerja. Tanpa pikir panjang, ia mendatangi kamar kakaknya untuk mencari bukti.
Setelah beberapa waktu mencari, tanpa sengaja ia menemukan sebuah laci rahasia yang di dalamnya berisi mengenai koran pemerintahan. Di koran tersebut memberitakan seorang sejarawan yang bernama Kim Il-mok dan menerima hukuman mati di luar gerbang. Alasannya adalah karena ia menolak memberikan catatan harian kepada kantor sekretariat. Ia pun segera menyalin isi koran tersebut dan di keesokan harinya, Haeryung mencoba menanyakan mengenai Kim Il-mok kepada petugas Minwo. Namun hal itu terdengar oleh petugas Yang. Dan ia pun mengatakan jika Kim Il-mok seorang sejarawan sejati yang mempunyai integritas tinggi. Namun ia mendapatkan hukuman mati karena menolak memberikan catatan mengenai raja yang dilengserkan. Dan catatan itu tidak ditemukan sampai sekarang. Kemudian petugas Minwo mengatakan untuk tidak membahasnya lagi karena Kim Il-mok seorang pengkhianat yang membangkang. Orang-orang dapat salah mengartikan pertanyaan tersebut. Mendengar itu, Haeryung hanya terdiam dan melanjutkan pekerjaannya. Di tempat yang berbeda, Pangeran Jin terlihat terbayang-bayang dengan perkataan Yirim dan juga Ibu Suri mengenai raja yang dilengserkan. Karena merasa penasaran, ia pun memerintahkan Qasim untuk meminta catatan di kantor sekretariat. Dan setelah Qasim mendapatkan buku catatan itu, sang Qasim juga mengatakan bahwa Pangeran Yirim juga meminta catatan di tahun yang sama. Pangeran Jin nampak terkejut dan mendatangi istana Nokseodang. Setibanya di Nokseodang, Pangeran Jin mengatakan untuk tidak terlibat mengenai raja yang dilengserkan. Ia juga melarangnya untuk ikut campur dalam masalah itu. Ternyata saat itu Pangeran Yirim telah selesai membaca dan tidak menemukan yang ia cari. Yirim mengatakan saat ini ia mencari catatan mengenai kelahirannya dan juga surat kelahirannya. Bahkan dalam 1 bulan setelah ia lahir sama sekali tidak ada namanya di catatan sekretariat kerajaan. Mendengar hal itu, Pangeran Jin nampak memberikan alasan saat Yirim lahir, ia bersama ibu tinggal di rumah orang tuanya di luar istana, hingga tidak ada catatan mengenai dirinya. Pangeran Jin juga memberikan kepastian jika Yirim adalah adik satu-satunya. Mendengar itu, Yirim hanya tersenyum dan pergi meninggalkan Nokseodang. Pangeran Yirim mendatangi kediaman sang raja dan ingin bertemu dengannya. Tetapi sang raja menolaknya dan meminta kembali esok hari. Namun pangeran memaksa untuk sekedar menanyakan keadaan dan menceritakan mengenai kejadian yang dialaminya. Pangeran juga mengatakan jika saat itu sang raja tidak keluar, ia akan menunggu hingga diperbolehkan masuk. Qasim Sambu memberitahukan hal itu kepada Ibu Suri, namun Ibu Suri tidak dapat berbuat banyak. Sedangkan Haeryung yang mendengar kejadian itu memutuskan untuk menemani Pangeran Yirim menunggu di kediaman sang raja. Tak berselang lama, sang raja menemui Yirim dan mengatakan tidak ingin berbicara dengan pangeran dan tidak ingin menjawab pertanyaan darinya. Namun pangeran malah mengatakan apakah ayah menyayanginya dan menganggapnya sebagai putra meski hanya sebentar. Sang raja pun hanya terdiam dan memerintahkan Yirim pergi tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Pangeran Yirim merasa sangat sedih, begitu juga dengan Qasim Sambu. Haeryung menemani Pangeran Yirim sampai ke Nokseodang dan mencoba menenangkan serta menghiburnya. Pangeran kembali teringat akan masa kecilnya yang sama sekali tidak pernah mendapatkan perhatian dari ayahnya. Mengingat kejadian itu, pangeran merasa bersedih dan menangis di pelukan Haeryung. Malam itu, pangeran membagi kesedihannya bersama dengan Haeryung. Setelah kejadian itu, Haeryung kembali ke kantor sejarawan dan dia teringat mengenai sosok Kim Il-mok. Kemudian, ia mencoba mencari catatan di kedai buku Tuan Kim. Tetapi Tuan Kim tidak mempunyai catatan sejarah tersebut. Ia tidak berani menerbitkannya karena terlalu banyak rumor yang berkembang di masyarakat. Di waktu yang berbeda, menjelang dini hari, nampak Mohwa dan Inspektur Go melakukan pergerakan tersembunyi dengan menyebar buku yaitu Kisah Hodam yang terlarang. Hal itu tentu saja sudah mendapatkan dukungan dari Ibu Suri. Keesokan harinya, seisi ruangan rapat telah dibagikan buku tersebut. Hal itu membuat para pejabat dan konselor kebingungan dan memerintahkan untuk membuang buku itu. Tak lama, sang raja dan pangeran memasuki ruangan dan mendapati buku tersebut telah tersebar di ruangan. Ia pun menjadi marah dan memerintahkan untuk mengumpulkan semua salinannya di seluruh istana.
Namun, buku tersebut terlanjur dibaca oleh berbagai kalangan dari pejabat, cendekiawan, bahkan hingga para pelayan istana sudah membacanya. Begitu juga di kantor sejarawan, buku itu telah disebar di ruangan tersebut dan tidak ada seorang pun yang berani membacanya. Petugas senior yang memerintahkan untuk mengumpulkannya di kantor sekretariat. Saat itu, Heryung dengan senang hati ingin membawanya. Dan saat di tengah jalan, ia mengambil satu buku dan disembunyikan untuk dibawa pulang dan dibacanya. Sang raja yang marah pun mengumpulkan semua salinannya dan akan menghukum orang yang membahas serta membicarakan buku tersebut. Konselor Min menanggapi kejadian itu dan meminta sang raja untuk menghukum orang yang mengedarkan. Dan sekali lagi, Konselor Min mencoba memprovokasi sang raja untuk menangkap pelakunya. Pangeran Jin yang sudah membaca buku itu tidak mengerti dengan sikap ayahnya yang marah ketika melihat buku itu. Ia merasa buku itu sesuai dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Dan di waktu yang bersamaan, Pangeran Yirim dan Heryung membaca buku tersebut. Dalam buku itu menerangkan tentang seorang cendekiawan yang bernama Hodam. Dia sangat mencintai negaranya, namun dia tahu negara barat perlahan-lahan mempengaruhi negara timur dan dia meyakini neo-konfusianisme yang juga sebagai pilar Joseon tidak berpengaruh kembali. Untuk itu negara harus berubah. Kemudian Hodam dan teman lamanya yang bernama Yongan sepakat untuk mendirikan sebuah sekolah yang bernama Seorawon, yang dimana sekolah itu untuk para siswa-siswi yang berprestasi dan sekolah harapan Joseon di masa depan. Dan di sekolah itu menerapkan sistem kesetaraan dan juga mengajarkan ilmu kedokteran yang dimana guru pengajar tersebut berasal dari Perancis. Dan ilmu astronomi juga menjadi pelajaran di sekolah itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak yang menentang sekolah tersebut karena dianggap mengajarkan bahasa barbar dan juga mengajarkan budaya barat. Bahkan di kalangan istana, mereka menganggap Seorawon mengajarkan aliran sesat. Hal itu pun menimbulkan kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman itu menjadi rumor. Dan rumor kembali menjadi kenyataan. Dan pada akhirnya, sekolah Seorawon dinyatakan terlarang dan semua yang berada di dalamnya dibunuh hingga tidak ada cerita Seorawon di masa depan. Sedangkan Hodam dan Yongan juga kehilangan nyawa di malam itu juga. Heryung yang membacanya kembali bersedih dan menangis mengetahui kisah perjalanan ayahnya. Tak lama ia pun menunggu kakaknya pulang dan ia ingin membicarakan sesuatu mengenai buku tersebut. Heryung ingin mengetahui cerita yang sebenarnya dan menanyakan rencana yang akan dilakukan oleh kakaknya. Tetapi kakaknya yaitu Inspektur Go menolak memberitahukan karena itu merupakan janji kepada mendiang ayahnya untuk menjaga keselamatan Heryung. Mendengar hal itu, Heryung merasa tidak puas dan pergi ke kantor sejarawan untuk mencari bukti dan memulai pencarian mengenai catatan Kim Il-mok. Heryung mendatangi pangeran dan menceritakan hal tersebut. Dan pangeran juga ingin membantu Heryung. Karena selama ini tidak ada yang berkata jujur mengenai jati dirinya dan kejadian di saat kelahirannya. Di awal pencarian, mereka menemukan seorang petugas sejarawan adalah rekan sejawat petugas Kim. Ia bernama petugas Sim. Ketika keduanya datang, mereka nampak diusir oleh petugas Sim. Namun, ketika Heryung mengatakan jika ia putri dari Seomunjik, pendiri Seorawon, petugas Sim kemudian teringat Seomun sebagai sosok yang dikaguminya. Heryung kemudian menanyakan tentang catatan harian petugas Kim. Karena pada saat itu, sang raja hanya percaya dengan petugas Kim, maka saat datang ke Seorawon pun ia hanya mengajaknya. Kemudian, petugas Kim bertanya mengenai catatan petugas Kim yang berada di kantor sekretariat. Heryung mengatakan jika catatan tersebut tidak pernah ada. Petugas Kim menolak memberitahukan kepada kantor sekretariat dan dianggap sebagai pengkhianat. Petugas Sim akhirnya bercerita. Di saat petugas Kim akan dieksekusi, petugas Sim mendatanginya dan membujuk agar ia dapat bebas dengan mengatakan catatan harian itu berada. Namun, petugas Kim dengan tegas menolak hal tersebut dan mengatakan akan menjaga kebenaran sejarah dan akan menjaga catatan tersebut dengan nyawanya. Petugas Kim kemudian membisikkan kata-kata kepada petugas Sim. Ia mengatakan untuk mendatangi Pulau Hutan Hijau dan akan menemukan kebenaran. Mendengar mengenai Pulau Hutan Hijau, pangeran bergegas pulang ke Nokseodang dan setelah sampai di istana, ia mulai berpikir mengenai makna dari Nokseodang yang juga berarti Pulau Hutan Hijau.
Saat itu keduanya merasa jika catatan harian itu disembunyikan di istana tersebut, dan mereka selangkah lebih dekat dengan kebenaran. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Gamsahamnida.